Mungkin ini saya angkat isu yang kemarin sempat naik ini, sempat viral juga antara perintis dan pewaris. Ada yang mengatakan pewaris itu enak ya, tinggal meneruskan usaha dari keluarganya. Ada yang ngomong perintis itu keren perintis karena kita berarti jadi dipertentangkan gitu ya. Dipertentangkan Om. Halo, kenalin aku Arsa and welcome to my podcast. Dan ini podcast perdanaku hari ini. Tujuanku buat podcast ini maksudku untuk sharing, jadi ruang diskusi atau kita sama-sama belajar, diskusi bareng dengan tamu-tamu nanti yang saya undang. Oke, langsung aja. Hari ini kita kedatangan tamu yang punya insight menarik ya. Beliau akan memperkenalkan diri habis ini. Nanti kita akan ngobrol santai tentang ilmu kehidupan, mindset, dan lain-lain. Oke, halo Om Mulkis. Halo. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah. Ananda Pasarsa. Oke, ini pertama thank you banget Om sudah datang di podcast pertama saya ini. Ini perdana Om. Senang hati. Terima kasih Om. Mungkin penonton masih belum banyak yang tahu Om Mulkis ini latar belakangnya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada bisnis atau apapun itu. Monggo. Oke. Makasih Ananda Pasarsa. Kebetulan perkenalkan saya nama Mulkis Diagama. Bisnis saya di main bisnisnya di Toko Emas Bulan Purnama. Toko Emas. Jadi bergerak di bidang perhiasan. Jewelry. Ya. Jadi mulai cincin, gelang, kalung, giwang, liontin, termasuk bullion bar. Bullion bar itu logam mulia. Oke. Ya, mulai cokim sampai London, ya, semua ada lah. Jadi mulai dari perhiasan, logam mulia, dan lain-lain. Pokoknya semua halal kita jual. Halal dijual ya? Kemudian sekarang lagi pengembangan ke manufacturing. Ya. Manufacturing. Jadi penggunaan teknologi tinggi. Ya. Dari barang tidak jadi menjadi barang jadi. Bikin sendiri lah, produsen. Nah, dulu kalau Toko Emas kan pemasar. Ya. Nah, yang PT Bulan Purnama Global ini kedepannya produsen. Ya. Jadi teman-teman ini tempatnya di Malang ya Om, store-nya di Malang. Jadi teman-teman kalau nyari perhiasan gak usah bingung, langsung aja di Bulan Purnama ya Om. Siap. Oke, mungkin nanti kita akan bicara soal investasi emas itu, mungkin kita akan ketemu lagi Om. Menarik sekali itu. Tapi sebelum kita membahas soal investasi emas ini, mungkin yang saya angkat topik yang hari ini mungkin soal mindset, ilmu kehidupan. Karena yang saya alami itu, apalagi saya masih muda Om. Saya tuh masih butuh banyak belajar dari orang-orang yang saya temui, maupun dari umur beliau yang mungkin sudah tua atau masih muda pun, pasti di setiap kita ketemu orang itu kayak kita ambil ilmu yang dari beliau, gitu. Jadi mungkin ini tepat untuk bicara sama Om Mulkis tentang mindset gimana sih cara anak-anak muda itu membangun mindset yang benar. Karena kalau mindset udah benar, pasti pengambilan keputusannya juga benar. Cara pikirnya udah benar, pasti pengambilan putusannya udah benar gitu kan. Oke, langsung saja Om ya. Jadi mungkin di era Gen Z ini Om ya, kan di era yang serba cepat Om. Apalagi sekarang ada media sosial, ada Instagram, WhatsApp gitu kan. Ada yang misal, ya betul. Jadi kayak Instagram Story itu kita itu membandingkan diri kita sama orang lain, ataupun sebaliknya. Nah, apalagi kalau lihat Instagram Story gitu ya Om, kayak, waduh, misal nih tetangga saya udah beli mobil, tetangga saya udah beli rumah. Nah, apakah di era yang sekarang ini Gen Z ini cara melihat tingkat kesuksesan itu kayak lewat perbandingan itu Om. Dan media sosial ini impactnya gimana? Menurut Om Mulkis gimana fenomena kayak gini? Jadi begini. Sebelum ke situ kita jelaskan supaya ada gambaran yang lebih mudah dipahami untuk para generasi muda khususnya Gen Z. Berarti kalau Ananda Pasarsa ini Gen Z berarti kan generasi itu kan kelompok generasi kan ada baby boomer, X, Y, Y itu milenial, kemudian Ananda Pasarsa ini kelompok
generasi Gen Z, setelah itu Alpha dan Beta. Berarti jenengan antara tahun 1996 sampai 2012. Nah, gambarannya supaya menjadi benar, karena kenapa tantangannya Gen Z itu sangat besar, nanti kita bahas lebih dalam. Karena kenapa generasi Gen Z itu generasi digital natif, yang artinya ketika generasi kelompok ini lahir itu sudah ada teknologi dan internet. Betul. Jadi tumbuhnya generasi digital natif ini sangat berpengaruh terhadap gaya hidup dan lifestyle. Betul. Nah, termasuk kepada pola pikir akhirnya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ananda Mas Harsha mengenai mindset. Sekarang kita bedakan dulu mindset. Mindset itu pola pikir. Ya, persepsi itu sudut pandang. Paradigma itu peta berpikir. Itu ujungnya sama semua. Melahirkan hawa nafsu tadi itu, keinginan-keinginan. Nah, sedangkan kalau kita itu nanti mempergunakan sumber nafsu tadi, keinginan-keinginan itu tidak sesuai dengan istilahnya itu bagaimana tuntunan agama itu yang membuat suatu masalah. Nah, sehingga di forum yang mulia ini, di podcastnya Ananda Mas Harsha ini, Om Mukhlis ingin istilahnya itu mengedukasi, memberikan saran, sharing is caring. Istilahnya supaya tahu sumber solusinya. Karena kalau tidak tahu sumber solusinya, maka tidak tahu sumber masalahnya itu sampai di mana, dampaknya kalau tidak sampai mengetahui sumber solusinya tadi itu. Gitu kan Mas Harsha. Sehingga ketika Gen Z ini, terutama karena hidupnya itu seperti yang disampaikan Anda Mas Harsha, suka membandingkan. Ya, karena dengan tampilan-tampilan di eranya Om Mukhlis, generasi X, tidak ada seperti itu. Kita tampil apa adanya. Contohnya kalau kita main di sosmed, contoh ya, kita otomatis kan harus tampil sempurna, nggak mau pakai baju itu saja. Lah itu kan kalau nggak pinter bekerja, otomatis konsumtif naik. Terus melihat gaya hidupnya orang lain, itu timbul hasad tadi yang disampaikan tadi itu. Nah, ini kalau tidak benar mindsetnya tadi ya, pola pikirnya dan peta berpikirnya, persepsinya, sudut pandangnya itu yang menyebabkan nanti masuknya ke stres. Stres, larinya lagi nggak tertangani masalah yang sama atau masalah yang berbeda, berulang-ulang Ananda Mas Harsha akan masuk namanya depresi. Lah depresi kalau sampai nggak tertangani masuk depresi kronis. Kalau nggak tertangani lagi masuk lagi. Kalau nggak kick meninggal karena stres, karena depresi kronis tadi itu, tekanan bisa juga bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, makanya di forum ini, alhamdulillah di podcast ini Ananda Mas Harsha memberikan ruang bagi Om Mukhlis sebagai yang lebih senior ya. Om Mukhlis ini tanpa terasa sudah 49. Udah 49. September ini 50 tahun. Jadi sudah kepalanya 5. Mas Harsha ini kepala 2 kan? 20. Ya, itu sudah mulai pusing kan? Ada bagaimana nanti menata, karena Gen Z seperti Ananda Mas Harsha ini yang paling bahaya adalah, mohon maaf, kalau waktu fase bayi, anak-anak remaja, itu kan makhluk ekonomisnya ikut orang tua. Dari Ananda Mas Harsha bangun sampai tidur lagi, keperluannya kan dari orang tua. Nah, dari generasinya jenengan ini, fase remaja menuju dewasa dan menua, nanti lah itu dari fasenya jenengan ini ada 2, pemilihan jodoh dan bagaimana proyeksi ke depan mengenai mencari sumber pendapatan. Krusialnya di situ. Nah, makanya Om Mukhlis di sini ingin istilahnya itu mengedukasinya itu bagaimana mencari sumber solusinya itu. Insya Allah nanti kalau tahu sumber solusinya itu, nanti urusan bagaimana pemilihan jodoh, urusan pekerjaan, bagaimana hubungan dengan orang tua, hubungan orang tua dengan anak, ya mungkin nanti dengan saudara adik dan kakak dan adik, termasuk dengan lingkungan, ya hablum minanas lah. Itu terselesaikan dengan baik. Begitu Anda Mas Harsha. Iya, jadi yang saya lihat dengan fenomena ini ya, kayak kita itu terlalu kadang-kadang ya di sebagian kalangan, nggak semuanya, itu kayak lebih
sampai lupa, kadang fokus sama diri sendiri itu lupa Om. Ya. Terlalu melihat yang saya sebutkan tadi kayak membandingkan atau membandingkan dirinya dengan temannya, saudaranya ataupun yang lain-lain gitu. Nah, kalau menurut Om Muklis sendiri kayak di usia yang masih muda ini kayak cara berpikir kita itu bagaimana Om agar kita itu nggak salah langkah. Nah, salah langkah untuk kedepannya, sehingga kalau udah salah langkah ya pasti untuk lebih lanjutnya kan udah nggak terarah, nggak sesuai dengan iman atau akidah di agama gitu. Kalau menurut Om Muklis gimana? Nah, jadi begini, kita harus menyelesaikan dulu tadi yang sempat kita sampaikan tadi dari Om Muklis, menyelesaikan sumber masalahnya dulu. Sumber masalah ya. Kadang banyak, ya semua generasi sebetulnya, dari generasi baby boomer pun sampai generasi nanti sekarang ini kan generasi alpha ya. Itu kedepannya akan banyak masalah. Kalau kita itu sebagai kelompok generasi tidak menjadi generasi rohani, gampangannya itu sederhananya generasi yang mencintai Tuhannya. Nah, kebetulan di Muslim ya Allah Taala tentunya ini disesuaikan dengan kitab sucinya dan agamanya masing-masing ya. Tapi prinsipnya kita harus bertuhan tadi. Misalkan di Hindu agamanya Weda kan kitab sucinya. Kalau Buddha Tripitaka, kalau mungkin Kristen ya Alkitab ya dan lain-lain, Islam Al-Qur'an. Nah, sehingga sumber masalah ini harus kita petakan dulu. Karena banyak Gen Z yang muda itu sampai tidak tahu, kesulitan bagaimana mencari sumber pendapatan, bagaimana mencari jodoh, bagaimana muamalah hubungan dengan misalkan orang tua, ya toh. Setiap punya pacar pasti tengkar, putus lagi, nyambung, cari putus lagi, kawin cerai, itu ada apa problem di situ? Kerjaan ya gitu, keluar lagi, dapat kerjaan, keluar lagi, berulang-ulang seperti itu. Nah, jadi Om Muklis berkeinginan ya kesempatan seperti ini semoga tolibul ilmi menjadi jalan ini, mencari ilmu ini tadi. Karena tanpa ilmu kita menjadi gelap. Nah, jadi secara sederhananya supaya ini nanti topiknya itu lebih terarah dan tahu sumber masalahnya dan sumber solusinya. Jadi kalau kita tuh setiap hamba itu ya tinggal disesuaikan dengan agama masing-masing tadi ya, kitab sucinya yang prinsipnya setiap kitab suci tadi itu pasti mempunyai Tuhan, kan begitu toh. Jadi yang bagi agama yang lain mohon maaf bisa disesuaikan dengan istilahnya kitab sucinya, kemudian ya prinsipnya setiap hamba itu pasti bertuhan, kan begitu toh intinya. Jadi kalau kita di Muslim itu setiap jiwa itu sudah diikat Ananda Mas Sarsa. Itu di perjanjiannya di Al-Quran 172 Al-A'raf. Bunyinya ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum. Nah, Tuhan kita itu menyampaikan bukankah aku Tuhanmu? Nah, kemudian jiwa kita itu, nafas kita itu menjawab qalu bala syahidna ya Rabb. Saya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Ini kita jelaskan secara singkat karena menjelaskan ini bisa lebih dari 5 jam. Ya, jadi kita singkat. Supaya nanti ada pertanyaan tentunya dari Ananda Mas Sarsa kan banyak pertanyaan-pertanyaan lain toh. Karena kalau ini tidak selesai, Om Muklis tidak mau menjawab itu yang lain-lain kalau akidah pondasinya nggak selesai dulu. Karena inilah akibat tidak mengerti ini. Who am I? Siapa kita? Who is God? Siapa Tuhan? Kita tidak tahu. Itulah jadi sumber masalahnya di situ. Sehingga nanti timbullah banyak ya tadi itu hasad, iri ya. Kemudian putus asa, bunuh diri, stres, kemudian depresi. Nanti kita bedah satu persatu kalau memang cukup. Penyakit psikosomatis, penyakit fisik. Karena penyakit pikir dan lain-lain. Nah itulah yang harus istilahnya kita bedah dulu. Nah dari perjanjian itu kalau kita tidak tahu sumber masalahnya, lahirlah kejahatan-kejahatan. Itu muaranya dari itu, dari jiwa yang nggak tenang tadi, dari sumpah. Jiwa tadi ya. Namanya itu perjanjiannya primordial, perjanjian suci antara hamba dengan Khalik Sang Pencipta. Ayatnya di situ.
Ya. Nah, sekarang kita petakan siapakah WMA itu, hamba itu. Hamba itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan. Ya. Nah, siapakah Tuhan? Tuhan itu yang Maha menciptakan, mengatur dan memelihara. Yang harus kita puja-puji, kita ibadahi dan kita sembah. Gitu Ananda Mas Arsa. Ketika seorang hamba tadi itu, ini kan perjanjian yang belum ada. Tadi pertemuannya antara tulang sulbinya kedua orang tua kita, yang perempuan dan laki, yang laki spermatozoa, yang perempuan ovum bertemu menjadi alaqoh, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian ditanyalah tadi itu yang perjanjian Al-Arafah itu judul, bukankah aku Tuhanmu? Ya. Terus kita menjawab seperti itu, balas syahidna ya Rabb, saya bersaksi engkau Tuhanku. Berarti kalau sudah persaksian seperti itu, kita ini selaku hamba menyatakan bahwa Tuhan itu yang harus kita takuti, kita sembah dan sebagainya. Apanya yang disembah, apanya yang ditakuti? Ya perintah dan larangannya. Ya. Nah, kebiasaan sampai di sini ya. Ya. Perintah itu semua perbuatan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba itu mendatangkan kebaikan. Gitu Mas Arsa. Kalau sama seorang hamba tadi itu dilanggar, mendatangkan keburukan. Nah, keburukannya apa ya? Tadi yang dengan tanyakan tadi oleh Ananda Mas Arsa, contoh masalah tadi iri dan sebagainya. Membandingkan kita gitu ya, termasuk dengan orang lain. Termasuk perbuatan-perbuatan kriminal. Itu muaranya dari tadi itu, dari jiwanya tadi itu. Ketika disumpah tadi di dalam menjalani kehidupan, setelah itu kan, setelah disumpah itu, setelah ditiupkan ruh tadi itu, Anda Mas Arsa, dikasih daging, maksudnya dari fase tadi ya. Segumpal darah, segumpal daging, dikasih otot, dikasih alat visceral. Alat visceral itu misalnya ya jantung, paru, mata. Itu kita belum ada waktu itu. Maksudnya belum ada punya alat visceral. Kemudian tumbuh jadi janin, kemudian jadi bayi lahir, jadi anak fasenya, dan berikutnya sampai today hari ini Ananda Mas Arsa dan Om Muklis seperti ini masih diberi kehidupan. Lah makanya kalau kita itu jiwanya tadi itu tidak tenang, apa sih Om jiwa itu? Jiwa itu yang bertanggung jawab, ya, zat yang istilahnya itu imaterial yang bertanggung jawab terhadap perasaan dan pikiran. Nah, jadi yang bisa koneksi itu hanya jiwanya kita yang ditiupkan, yang membuat sumber nutfah kehidupan awal itu, yang bisa nyambung dengan zat Tuhan yang menciptakan, ya kudus tadi itu, ya maha suci itu, baru bisa komunikasi. Lah kalau kita tidak mengindahkan hidup seperti yang disampaikan Anda Marsa, maka seorang hamba itu kalau jiwanya tidak sesuai dengan perintah dan larangannya itu sumber masalahnya. Maka hidupnya akan banyak masalah, menjadi sumber masalah. Ya sampai contoh kasus pidana, itu semua dari sumber jiwa yang nggak tenang tadi itu. Contohnya misalkan 351 KUHP. Sekarang KUHP kan baru tahu yang 2026 ini per Januari. Yang lama namanya KUHP-nya itu Om Muklis belum melajari gitu yang baru ya. 351 itu penganiayaan, kalau tidak salah 372 penggelapan, kemudian 378 penipuan, 362 pencurian, perselingkuhan itu 284 KUHP. Nah itu muaranya semua dari apa? Ya dari jiwa tadi itu. Kalau jiwanya goyah, pikirannya goyah, hatinya goyah. Makanya di kitab Al-Quran itu dan hadis itu banyak berbicara tentang jiwa, pikiran, dan hati. Begitu Anda Mas Arsa. Jadi jika kita itu kepingin hidup kita tuh beres, masalah apapun, ya jiwanya harus kuat dulu. Yang penting jiwanya harus kuat. Jiwanya harus kuat dulu. Kalau jiwanya kuat, pikirannya kuat, hatinya kuat, maka sama seperti ini ilustrasinya. Mas Arsa sekarang izin ya. Ini sharing-sharing ya. Ya, sebenarnya kan tanya ke Om Muklis, gantian saya tanya sekarang. Ya, gitu ya. Siap. Jadi sharing-sharing ini kan. Coba kalau Mas Arsa saya kasih pertanyaan nih.
Siapa presiden kita pertama? Presiden Indonesia pertama. Indonesia. Ya. Presiden Soekarno. Ya, presiden kedua. Soeharto. Presiden ketiga selanjutnya. Salah enggak apa-apa, jangan tegang. Oh, enggak. Ketiga siapa? Pak Habibie. Pak Habibie. Selanjutnya siapa? Ya, Pak Habibie. Setelah Pak Habibie siapa? Bu Megawati. Oh, Gus Dur. Ya, Gus Dur. Habis Ya. itu Megawati, SBY, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi? Pak Prabowo. Nah, sekarang saya tanya, presiden Amerika pertama kali siapa? Waduh, Presiden Amerika. Belum lahir ya sama? Belum lahir saya, Om. Kemudian kalau presiden Rusia pertama kali? Waduh, nggak tahu saya, Om. Oke, ini kesimpulan aja. Ya. Itu ibarat persoalan hidup. Oke. Mulai saya tanya presiden pertama, Indonesia kedua, ketiga, sampai presiden Rusia dan pertama dan Amerika pertama siapa? Itu persoalan. Ketika Ananda Mas Arsa bisa menjawab mulai Bung Karno dan sebagainya presidennya Indonesia, berarti fokus kita itu ke persoalan atau ke jawabannya? Lebih penting mana? Penting persoalannya atau yang penting itu iso jawabannya? Bisa jawabannya? Jawabannya. Hidup pun juga begitu Ananda Mas Arsa. Iya. Mohon maaf ya, mohon izin ya. Iya. Persoalan nanti jodoh bagaimana, cari uang bagaimana, ngadepi orang tua bagaimana. Itu kan persoalan-persoalan. Iya. Bagaimana hubungan adik dan kakak. Punya adik enggak? Enggak punya. Kakak enggak punya? Enggak punya. Saya satu-satunya, Om. Satu-satunya masih bisa bermasalah. Betul. Ya. Kok bisa, Om? Enggak punya adik, enggak punya. Pas diem itu, ada komunikasi itu dua. Ada yang bisa dikatakan dan yang tidak dikatakan. Oke. Moro-moro di dalam hati, aku kok ngini nasibku, aku kok ngini. Merenung gitu ya, merenung. Iya kan? Ya, betul. Loh, kalau itu sudah enggak merenung itu. Apa itu? Jadi kita itu mikir boleh, yang pemikir enggak boleh. Gitu loh. Mikir boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah pemikir. Jadi hidup harus mikir, yang enggak boleh pemikir. Berarti kalau mikir itu kita dengan sadar bagaimana mencari hidup itu mencari hal-hal supaya kita itu hari-hari menjadi baik sesuai dengan tuntunan agama kita. Tapi kalau pemikir itu berarti tidak ada jalan solusinya memikirkan sesuatu yang tetap itu aja, gitu loh. Nah, kembali kepada tadi Mas Arsa tanya tadi mengenai berarti fokusnya kepada jawaban. Ya. Berarti yang jadi masalah itu hidup itu kan secara sederhana kan bukan perkara persoalannya, jawabannya. Kita banyak tidak bisa menjawab persoalan hidup. Ya. Masalah pekerjaan, masalah bagaimana kepada nanti calon jodoh, bagaimana dengan orang tua, dengan saudara dan kakak dan adik, misalkan ya, dan lain-lain, ya kan? Ya. Nah sekarang kalau misalkan ini, Ananda Mas Arsa saya tanya, lah untuk yang pertanyaannya presiden apa tadi? Amerika dan sampean kan enggak bisa. Itu kalau ibaratnya sampean di ruang ujian, katakanlah dosen atau guru ya. Sampean kira-kira kalau enggak bisa, itu kan kertas ujian tadi tanya mengenai presiden Amerika. Indonesia kabeh bisa. Ketika soal tadi gimana perasaannya sampean ketika enggak bisa menjawab? Stres kan? Stres, Om. Kalau itu ibaratnya ujian. Stres. Pasti stres kan? Itu. Iya. Teman-teman sampean sudah selesai semua, sampean enggak bisa jawab itu. Iya. Apalagi kalau ditanya presiden ini ternyata soalnya banyak yang nggak tahu. Iya. Iya kan? Stres kan? Stres, Om, pasti, Om. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita itu tidak tahu permasalahan hidup ini, jawabannya stres. Iya. Lah, tapi enaknya kalau kita beriman, Ananda Mas Arsa saya, enaknya kalau kita itu beriman, persoalan-persoalan tadi itu open book masalahnya. Maksudnya open book. Tuhan kita menciptakan kita itu kan tidak untuk mendolimi kita. Ya. Diciptakanlah kitab suci sesuai agamanya masing-masing tadi itu. Sebagai petunjuk, hudalinas kalau di agama Islam. Al-Furqan pembeda. Berarti yang sebetulnya yang nggak mau pakai itu yang salah itu gimana? Tuhannya atau manusianya yang sombong tidak memakai firman-Nya tadi itu? Manusianya. Ya. Manusianya. Gitu loh. Kalau kita ada ujian kayak tadi di ruang kelas seperti itu ya, kita ada ujian mau tanya kepada
guru kita tidak boleh, ya kan? Ya. Misalkan, Pak ini siapa presiden Rusia ini, presiden pertama, presiden Rusia pertama Boris Yeltsin namanya. Kalau kan George Washington kalau Amerika. Oke. Itu nggak boleh sampai kasih jawaban seperti itu. Tapi kalau kepada Tuhan kita, dia memang tempatnya, gitu loh. Malah suka kalau ndak dimintai pertolongan. Lah, kenapa kok kita itu sudah open book, terbuka tadi ya, dengan adanya kitab suci itu, tapi kita tetap nggak ada solusi karena kita memakai persepsi tadi itu, mindset dan pola pikirnya, mengikuti hawa nafsu. Sebagai pendapat bukan sumbernya kepada hawa nafsu, tapi kepada kitab buah dan sunnah Rasul. Kalau bagi orang Muslim ya, kalau yang tadi sudah saya sampaikan ya, jadi jangan sampai ini Ananda Masarsa quote-nya jangan sampai lupa. Bagi agama yang lain disesuaikan dengan keyakinan agama yang lain, tapi konsep kita hidup harus beragama dan bertuhan, bener nggak? Betul. Nah itu intinya. Sehingga ya Ananda Masarsa, kalau pertanyaannya tadi Muklis seperti itu tadi mengenai persoalan tadi itu tidak terjawab, berarti kan persoalannya adalah persoalan sampean itu tidak pandai di jawabannya, bukan di persoalannya. Oke. Nah kalau itu tidak terselesaikan, ya tadi berdampak buruk kepada psikisnya Ananda Masarsa, termasuk para listener pendengar podcast ini. Ya. Nah itulah yang harus diketahui dulu bahwasanya semua terjadi itu ya seizin kita, dan itu semua sudah open book, istilahnya itu sudah diberikan kitab suci, tapi kita sendiri yang monggo dari Mas Arsa barangkali ada yang mau ditanyakan, tidak apa-apa. Intinya dari kesombongan kita yang tidak mau mengikuti perintah dan larangannya, sehingga jiwanya tadi itu apa Anda Mas Arsa, kalau jiwanya goyah, pikirannya goyah, hatinya goyah. Jadi yang bertanggung jawab pertama kali itu bukan pikiran atau bukan hati, tapi jiwanya. Kalau jiwanya sudah tidak tenang, pikirannya goyah, hasil apa itu hatinya akan goyah juga. Kalau sudah jiwanya kuat, pikirannya kuat, tindakan dari pikiran itu benar, hasilnya juga akan benar. Gitu loh. Intinya di situ. Ini kan yang saya lihat Om Muklis tadi udah menjelaskan panjang lebar maupun dari sisi agama, sisi kehidupan. Nah, yang saya lihat ini Om Muklis kan tadi sambil juga membacakan hadis dari Al-Quran. Ada potong-potongan Al-Quran, gitu ayat-ayat Al-Quran. Dulu Om Muklis apa mondok Om dulu? Enggak. Oh belajar emang sendiri. Belajar sendiri ya, baca-baca buku ya. Nah, ini yang saya lihat. Keadaan sekarang banyak sekali kita itu kadang sampai lupa kepada pembelajaran agama, saking kita fokusnya untuk mengejar dunia. Nah, kalau Om Muklis sendiri itu cara kita untuk membagi supaya imbang itu gimana Om? Antara kita juga fokus ke agama juga taat, tapi kita juga mengejar dunia sesuai dengan aturan-aturan agamanya masing-masing. Nah, itu gimana Om? Cara kita mengatur tindakan kita itu gimana Om? Ya, ini prinsipnya sesuai dengan perintah dan larangannya tadi itu. Karena di dalam perintah ada kebaikan, di dalam larangan ada keburukan. Yang jelas, jiwanya kita harus tenang dulu tadi itu. Kembali lagi ya ke dari jiwa dulu ya. Walaupun kita itu, mohon maaf, terlahir dari keluarga tidak punya, terbatas dan sebagainya, itu tidak salah. Tapi kalau kita itu jiwanya tenang, walaupun tidak ada jalan, akan dibikin jalan baru oleh Tuhan kita. Kalau kita yakini. Nah, cara membaginya ya sesuai dengan perintah dan larangannya tadi itu. Waktunya kita ibadah bagi orang Muslim atau non Muslim sesuai dengan istilahnya waktunya ibadah ya ke gereja. Misalkan kita orang Muslim ya kita sholat, tapi sholatnya bekerja. Ya seperti itu, penyeimbangannya dipraktekkan dengan secara yang sederhana. Tapi banyak sekali kita itu yang malah lupa mengejar wahan cinta dunia, gampangnya gitu ya, wahan cinta dunia, takut mati, sehingga yang dicari itu hanya duit, akhirnya jiwanya kosong.
begitu dapat duit semisal ya, ya mohon maaf nggak berkah, nggak istilahnya nggak barokah, tumbuh sesuai dengan yang diinginkan Allah SWT. Dibuat untuk mohon maaf ya mungkin main perempuan dan sebagainya, main satunya sengaja ganti-ganti pasangan, dibuat boros dan sebagainya. Itu yang nanti yang merusak jiwa tadi di situ. Gitu loh. Semua perbuatan yang menjauhkan, yang dilarang tadi menjauhkan dari Allah SWT. Makanya konsepnya itu harus benar-benar kita tuh tahu bahwasanya kita itu lagi berurusan dengan siapa hidup itu. Ya. Karena sumpahnya sebagaimana di Al-Quran di Al-Baqarah 284 itu kan Allah SWT itu menyampaikan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, Anda Mas Harsa kan khatam Al-Quran. Jadi coba lihat itu ya, Al-Baqarah 284. Ya, kepunyaan Allah lah. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan jiwa kita ini dalam genggamannya. Cirinya bagaimana untuk mengetahui bahwa kita itu lagi bertuhan atau tidak? Itu ada alarmnya, Anda Mas Harsa. Namanya waladi anzala sakinah, hati yang tenang. Contoh itu untuk menunjukkan betapa maha benar Allah SWT itu Tuhan kita dengan firman-Nya. Contoh, sampean diperintah istilahnya itu pemaaf. Misalkan kita ya tidak pemaaf, itu langsung kita itu kayak marah, kayak itu langsung kayak kita tidak tenang. Ya, contohnya makan tidak enak, tidur tidak enak. Disuruh ikhlas perintahnya kita nggak ikhlas. Iya kan? Ya contohnya disuruh jujur misalkan kan perintah. Larangannya mencuri kan, misalkan gitu toh. Kita mencuri. Ya sampai lihat itu orang kalau mencuri itu nggak ada orang mencuri itu mau ngambil begini Mas Harsa, Anda Mas Harsa. Nah itu kan nggak tenang sampai lihat itu. Alarmnya bunyi. Gitu loh. Berarti emang ada aturan-aturan sehingga kita menjalankan suatu aktivitas itu sesuai prosedur gitu ya. Sesuai dengan agama masing-masing, aturan masing-masing. Nah, untuk ini kan saya juga masih muda, mungkin penonton-penonton juga masih banyak yang masih muda seumuran saya atau berapapun itu. Kadang itu kita itu saking ambisiusnya, apalagi masih muda, masih umur 20 gini, kita itu mengejar karir atau teman-teman yang lagi bangun bisnis atau apapun itu lagi membara. Nah, kadang itu kita lupa cara untuk menikmatinya. Menikmatinya kayak atau healing atau apapun itu kayak liburan. Kadang itu sampai lupa kita itu orientasinya kayak ngejar uang gitu. Apalagi masih muda ya Nah, itu gimana cara? Apalagi Om Muklis kan umurnya sekarang 49 ya. Mau kepala 5 Anda. Oh ya. Dah. Sampai dengan umur Om Muklis yang hampir kepala 5 ini gimana cara menikmatinya agar kita itu imbang. Kita juga menikmati prosesnya, kita juga menikmati hasilnya juga. Nah, itu gimana? Sementara harus dibedakan dulu antara tadi kan menyebut ambisi. Boleh. Segala daya upaya yang kita miliki, baik tenaga, waktu, fisik untuk mencapai target itu. Itu ada terusannya sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Itu bedanya. Harus ada keinginan. Namanya ambisi itu ingin. Ingin kaya boleh, tapi ada syariatnya. Tata caranya harus sesuai dengan yang diinginkan Tuhan kita. Ingin punya pacar boleh. Ingin punya istri, punya suami boleh. Ingin makan dan minum boleh. Tapi tata caranya tadi itu. Ambisi itu ingin. Ingin punya rumah besar boleh. Punya mobil yang layak pakai boleh. Yang tidak boleh ambisius. Ambisiusnya. Kalau ambisius itu cenderung, yang tadi kan ambisi yang benar. Yang ambisius itu pokoknya melakukan apapun, bagaimanapun caranya, menghalalkan segala cara ya, itu. Kalau sudah itu enggak ketemu tadi itu, jiwanya enggak nyambung. Jadi yang membuat kita hidup itu jiwa tadi loh. Gitu. Karena kan ada ayatnya itu, begitu kita nanti meninggal itu kan ada ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fatkuli ibadi watkuli janati. Ayat berapa nanti mencari PR-nya untuk Ananda Masarsa. Hai jiwa yang tenang, keluarlah kamu kepada kehadirat Tuhanmu dengan dengan bahagia. Berkumpullah dengan hamba-hambaku, hamba-hamba yang baik, yang soleh, yang muslih gitu, yang bertakwa. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi perjanjian ketika hidup itu yang disumpah jiwanya, ketika pulang yang dipanggil jiwanya. Loh kalau nanti kita berpulang ke rahmatullah itu, jangan dianggap loh Ananda Masarsa, Ananda Masarsa masih muda, saya masih jauh Loh kalau kulun nafsin da'iqatul maut itu setiap yang bernyawa itu pasti meninggal. Nggak ada ayatnya itu nanti lek tua baru meninggal, ndak. Sakarepe yang punya. Kita ini pemiliknya adalah Tuhannya kita, bukan milik kita. Contohnya kalau nggak percaya, Muklis ada pemiliknya. Contohnya, Muklis sudah kepingin rambutnya putih. Ini sampai lihat, ada putihnya kan? Sudah keluar perak ini. Mau nunggu keluar emas enggak? Itu ada nama Masarsa. Nggak kepingin Muklis ini. Muklis pakai kacamata baru 2 tahun ini, 2 tahun 3 tahun. Berarti ada pemiliknya. Kalau itu memang pilih saya nggak kepingin, nggak bisa saya mengendalikan itu. Iya kan? Iya, karena ada ayatnya tadi itu kulun nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti meninggal. Nah ini dikasih gambaran bahwa mulai ada senior tadi sudah mulai masuk alarm tadi itu, gitu loh. Sehingga ambisi dan ambisius itu harus dipetakan dengan baik dan benar. Hidup itu harus seperti itu. Lah penggunaannya kita sama di dalam kita sesuai tuntunan agama kita bertuhan sama. Kita bakhil, muadid, itu dilarang juga. Kemudian kita boros juga dilarang. Juga. Jadi kita lihat perbuatannya kita itu apa. Kalau kita sudah punya rezeki, menikmati healing, ya harus semua diniatkan untuk ibadah. Semuanya tindakan kita. Az-Zazirat ayat 56 nanti coba cek kalau punya Muklis salah ya. Soalnya kan Muklis bukan ustadz, bukan cuma ini kajian aja kajian sharing. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budu. Itu ayatnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Jadi di podcastnya Ananda Masarsa ini para listener, lesson number 1-nya ini tolong diingat. Nanti kalau mengundang Muklis lagi yang kalau memang masih rela mengundang ya Ananda Masarsa. Pasti saya undang. Pasti saya undang. Berikutnya Ananda Masarsa. Jangan lupa kalau ketika saya menyebut lesson number 1 berarti itu hidup tujuan kita. Tidak peduli Gen Z, tidak peduli generasi kelompok boomer sampai generasi alpha yang sekarang ada ya. Itu diniatkan ibadah dan mencari ridho Tuhan kita. Bisa itu. Berarti kalau Muklis menyebut ya misalkan ya itu perhatikan lesson number 1. Lesson number 1. Karena itu nomor 1, enggak bisa enggak. Yang paling utama. Kita lagi berurusan dengan tadi itu yang di Al-Baqarah 284. Kepunyaan akulah. Dan berarti yang kita tantang siapa kalau kita itu enggak patuh sama perintah dan larangannya? Siapa yang kita tantang siapa sesungguhnya? Kan Tuhan kita. Tuhan kita. Iya kan? Betul. Repot kalau sudah seperti itu, gitu loh. Sebaliknya kalau kita itu nanti terlalu boros yang nggak boleh gitu. Jadi harus benar-benar kita nikmati. Harus dinikmati. Dibagi. Sesuai tadi itu. Jadi nggak ada masalah dan itu gini Ananda Masarsa saya. Kelebihannya kita nanti terus belajar ya. Tapi ingat loh, kita tidak untuk sombong, ujub, riya, sum'ah, enggak. Tapi kita itu terus belajar. Supaya kita nanti kalau terus belajar beriman, bertakwa, belajar loh ya. Itu insya Allah masalah itu, ini baratnya masalah ya, ini solusinya. Kita ini masalah ya, ini solusinya. Ini barat seperti ini, cuma balik tangan ya. Seperti mata uang gitu. Tapi kenapa kok sulit? Ya karena hati tadi, jiwanya tadi nggak tenang. Gitu loh. Karena itu hanya dibobot pikiran. Saya minta kasih contoh. Contoh ya, misalkan Gen Z ini 2 orang. Satu terlahirkan dari keluarga yang tidak punya, ya.
yang kurang iman misalkan, satu sama-sama ndak punya, sama-sama ndak punya sama sekali wis gampangane, tapi beriman. Itu akan beda. Okay. Contoh, kalau yang tak kasih contoh ya, contoh ilmu kauniyah, ilmu kehidupan. Contoh, kalau yang tidak beriman, saya ini kiri seperti ini gara-gara orang tua saya. Okay. Ini gini, masa depan saya hancur. Itu kan sama dengan hipnotis masa lalu dibawa ke masa depan. Iya kan? Iya. Lah kalau yang beriman, aku memang nggak duwe, tapi insya Allah, semoga Allah menolong saya, karena asal saya nanti patuh terhadap perintah dan larangannya, pasti nanti saya itu istilahnya itu ya bari ditata nambah Allah Taala sama yakin. Tuhan saya, yakin. Itu akan mentenagai beda sih situ, karena keluar hormon kortisolnya tinggi ketika kita itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam pikiran dan hati kita, mangan gak enak, turu gak enak, akhirnya kan kita aras-arasen, putus asa, apatis, ya betul. Itu loh, contohnya seperti itu. Jadi itu hanya di pikiran. Yang balik tadi itu, ini masalah, ini solusi. Tapi kalau kita ada masalah, tek, baliknya ke atas, tek, ya. Lesson number 1-nya tadi itu. Jadi hidup itu bukan cari kaya, jangan keliru. Cari hidup kepingin kepingin terkenal ganteng, terkenal sugih. Orang bisa Nanda Mas Arsa, tanahnya berhektar-hektar, emasnya kiloan, emas murni loh ya, bukan 1 kilo beras loh ya. 1 kiloan emas, puluhan kilo, ratusan kilo, bisa. Orang bisa beristri banyak, bisa orang itu bergelar profesor. Bisa orang itu jenderal. Ada sekolahnya semua, bener. Betul. Untuk sekolah, polisi sampai sespati sampai kan ada sekolahnya. Iya. Untuk profesor ada sekolahnya kan? Iya. Mulai TK, SD, SMP, S1, S2, S3 sampai profesor, bener. Iya. Untuk menjadi kaya pun ada kan? Iya, betul. Contohnya sampai ilmu manajemen bagaimana istilahnya. Tapi untuk hati tenang tadi itu, hati yang tenang, waladzi anzala sakina, hati yang tenang tadi harus dengan beriman. Makanya banyak orang walaupun mohon maaf jenderal, hatinya susah. Kemarin coba googling aja nanti, bener nggak pernyataan Muklis? Elon Musk itu suksesnya hartanya orang terkaya nomor 1. Kalau orang terkaya nomor 1 di dunia itu Elon Musk. Korporasi terbesar di dunia terkaya BlackRock. Itu kan kemarin ngasih komentar. Elon Musk mencari benar tidaknya itu. Dia dengan harta seperti itu tidak bahagia. Nah, sempat naik itu beritanya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Sukses itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahagia itu perasaan setelah memiliki. Contoh, Mas Arsa enggak punya pacar, itu belum dikatakan sukses. Begitu dapat pacar, sukses, mendapatkan apa yang diinginkan. Karena tidak semua orang dapat punya pacar, ya kan? Betul. Mbak terus sampai 50 orang cowok atau cewek gak oleh-oleh itu kan maksudnya belum sukses ya. Tapi begitu sukses punya pacar, tidak pernah bicara kecuali bertengkar, tukaran terus, itu gak bahagia. Ya. Contoh lagi, Mas Arsa itu tidak semua orang, Ananda Mas Arsa punya sepeda motor atau mobil, bener? Betul. Kemudian sampean dapat rezeki punya sepeda motor atau mobil, berarti kan sampean orang sukses. Sukses mendapatkan apa yang diinginkan. Definisinya itu. Tapi begitu punya mobil, kena cicilannya, kalau kebetulan mencicil mengeluh, ya jadi nggak bahagia kan? Pada waktu perpanjangannya Nanda Mas Arsa, perpanjangannya kena misalnya sepeda motor 500.000 atau mobil 5 juta, gerutu. Mengeluh. Nah, perasaan setelah memiliki. Lah jadi orang sukses itu belum tentu bahagia. Lah gambarannya yang disampaikan Nanda Mas Arsa, orang yang di IG, orang di sebagainya itu tampak kepingin, ya memang ada betulan bahagia, tapi bahayanya kita itu di dunia yang serba seperti ini instan, yang disampaikan tadi itu kan kita itu ingin menampilkan sosok yang terbaik, yang enak-enaknya aja, karena akhirnya seperti itu. Itu yang harus kita istilahnya itu waspadai di situ. Tadi kan ngomong tingkat sukses, kalau sukses itu belum tentu bahagia gitu ya. Nah, mungkin ini saya angkat isu yang kemarin sempat naik ini, sempat viral juga antara perintis dan pewaris. Nah, ada yang mengatakan pewaris itu
enak ya, tinggal meneruskan usaha dari keluarganya gitu kan. Ada yang ngomong perintis itu keren perintis karena kita berarti tadi dipertentangkan gitu ya. Dipertentangkan Om. Nah, jadi kayak perintis ini memulai sesuatu dari bawah sampai sukses lah gitu. Iya. Nah, menurut Om Muklis sendiri, kalau Om Muklis ini perintis atau pewaris Om? Pewaris terus terangan Mas. Pewaris ya. Emang Pewaris dari tata. pewaris tata ya. Dari emang Dari orang tua. sebelumnya dari orang tua itu betul ya Om ya. Dari berarti usaha perhiasan ini emang diturunkan ke Om Muklis gitu ya, dari keluarga gitu ya. Okay. Nah, Dari orang tua. ya itu apa ya? Gimana cara Om Muklis ini melihat dua fenomena ini, posisi perintis sama pewaris Ya, itu ini? lagi rame tuh. Ya, lagi Selalu rame seperti nih. itu. Ya, Lesson number 1. oke. Ya. Selalu seperti itu. Kita hidup untuk mentauhidkan kepada Allah Taala, mencari ridho Allah Taala, ibadah dan sebagainya. Intinya itu keesaan kepada Tuhan kita. Selama di kitab sucinya tidak melarang pembahasan masalah perintis pewaris, gitu ya. saya tidak akan pernah mengikuti. Oke. Karena hanya akan disruption, gangguan-gangguan yang membuat kita itu tidak fokus. Karena your focus, your grow. Oke. Itu rumusnya. Ya. Your focus, your grow. Kalau Ananda Masarsa, ini contoh ya. Ya. Fokus sama dengan tumbuh. Kak, contohnya ya. Ini contohnya mulai baik sampai buruk nanti ya, sederhana. Kalau fokusnya Ananda Masarsa sukanya topi, maka ketika lihat topi pasti beli. Bener. Betul. Lihat topi lagi, beli lagi. Kalau kesukaannya semisal kacamata, pasti tumbuh koleksinya. Ya. Kalau sukanya jam, pasti tumbuh. Lihat jam ini tuh, beli jam ini. Ya, fokusnya negatif. Oke. Misalkan, senengane perempuan, misalkan, naudzubillah min dzalik, ya para listener ini, misalkan ya. Pasti koleksinya tumbuh, ya kan? Ya. Yang perempuan sama, yang laki sama. Ya. Sekarang yang positif, fokusnya bagaimana menambah nilai uang, pasti tumbuh fokus kita itu. Kepada pertanyaan Anda Mas Arsa, lah kalau yang kita hadapi yang real-realnya banyak kok, ngapain? Mohon maaf ya, Om Muklis tidak mempertentangkan masalah itu. Kalau itu kan fenomena di dunia anak muda ya, anak Gen Z. Belum. Bagi Om Muklis tidak akan masuk seperti itu. Tergantung sekarang pewaris dan perintis itu sama-sama mulia. Sama-sama mulia. Sama-sama mulia, Betul. sama-sama baik. Sama-sama baik. Menjadi tidak baik, ya perhatikan Anda Mas Arsa. Kalau menjadi tidak baik, lihat perbuatannya. Perilakunya ya Om. Contoh, tak kembalikan lagi kepada Ananda Mas Arsa. Ya. Mas Ananda Mas Arsa, mohon maaf, orang tuanya usahanya toko emas kan. Sama Om, perhiasan juga. Anak satu-satunya kan. Ya. Sekarang saya tanya, panggilan nuraninya Mas Arsa, misalkan sampean punya ego, punya passion sendiri, misalkan ini sama orang tua, enggak ayah ibu, misalkan gitu, saya kepingin tetap jadi dokter, misalkan, saya kepingin tetap misalkan ini, ande-ande. Tapi ada latar belakang usaha dari orang tua. Iya, makanya saya tanya tadi kan. Ya. Sementara hasilnya orang tua Ananda Mas Arsa, hasil kerja itu ada 3, untung, impas, rugi. Katakanlah ini bisnisnya untung, ya bisa sejahtera, gitu kan, sehingga punya rumah layak huni, mobil layak pakai, punya aset dan sebagainya, bisa menghidupi Mas Arsa, nyokolah dan sebagainya. Terus Mas Arsa punya prinsip, enggak, saya enggak mau jadi pewaris. Pewaris itu kan menerima pemberian kan, kadang-kadang hubungan keluarga itu prinsipnya. Meneruskan tanggung jawab. Ya, kalau perintis kan mulai dari awal, tanpa ada keterlibatan pemberian tadi kan intinya itu. Terus Mas Arsa itu meminta kepingin jadi dokter, jadi TNI Polri semisal seperti itu. Ya misalkan ini, padahal orang tua nggak ridho seperti itu. Lah terus meneruskan usahanya bagaimana? Misalkan Anda Mas Arsa diberi izin bahwa Allah jadi TNI Polri, kemudian ditempatkan di Aceh, rumahnya kan di Pasuruan, Anda Mas Arsa. Gimana Mas Arsa kalau tadi lesson number 1 itu? Iya sekarang manggil apa atau ayah dan ibu masih muda. Nanti kalau sudah dikasih long life umur
60, 65. Itu baru kerasa ya. Ananda Mas Arsa pasti sampai nanti berkaca-kaca. Iya, betul. Ya. Pangkat boleh didapat. Ya mungkin Ananda Mas Arsa TNI Polri jadi nanti jadi Kapolres, jadi apalah dari Dangdim ya. Pokok bintang-bintang lah di sini ya. Banyak bintang-bintang. Bukan bintang kecil loh. Tapi Mas ada yang tidak bisa terbeli. Gitu loh. Ya. Ridha Allah wa ridha walidain tadi itu. Ya. Sampai terpisah waktu ketika orang tua sampai sakit. Ya. Sampai nggak kepingin bakti sama orang tua. Misalkan bantu orang tua usaha. Ya. Menjaga toko, ngantarkan ke dokter. Kalau sampean diajak gitu apa bisa beramal soleh? Sampean untuk pulang aja hari raya setengah mati kalau jadi pejabat. Ya. Ya, makanya tadi Om Muklis lihat subjeknya dan objeknya. Gitu Mas Arsa. Ya. Berarti sampean tetap harus jadi pewaris. Hidup harus seperti itu. Kasihan orang tua kita itu. Ya. Makhluk ekonomisnya Ananda Mas Arsa, termasuk para listener ya, pendengarnya podcastnya. Saya kalau cerita orang tua Ananda Mas Arsa. Ya. Caranya Om Muklis bisa seperti ini dari orang tua. Yang sampai lihat sekarang itu kan hasil. Ya. Mohon maaf, ini itu maksudnya anak laki ya. Ya. Padahal yang kaya ilmu itu Om Muklis kok bisa seperti ini ya, maksudnya dengan segala apa yang Om Muklis dapat itu. Prosesnya yang penting. Prosesnya apa Om Muklis itu? Bukan hasil. Jangan sampai lihat seperti ini. Sampai lihat rumah layak pakai, mobil layak, rumah layak huni, mobil layak pakai itu sampai lihat hasilnya. Prosesnya apa? Saya itu nomor 1 Allah SWT, ridha wa ridha walidain tadi itu yang gaib kepada Allah SWT. Belajar dulu ya, semua orang belajar. Yang berwujud manusia ke orang tua. Barang siapa anak yang bisa nganu orang tua, insya Allah bismillah. Ya barik ditata, ya fatah. Salah satu sifat mulia Allah Ta'ala itu ya fatah, maha membuka. Kita baik dengan orang tua. Ya. Hatta walaupun orang tua itu nggak baik ke kita, tetap kita harus takzim. Ya fatah itu maha membuka. Rezeki kita itu kecil akan dibesarkan, jauh akan didekatkan. Itu harus kita yakini. Barang siapa seorang anak Gen Z seperti Ananda Mas Arsa itu diniatkan ibadah tadi ya, listen number 1 itu membantu untuk orang tua, untuk akan didatangkan rezeki yang tidak dikira-kira. Karena pewaris seperti Om Muklis juga itu kan sebuah privilege ya Om. Iya. Bisa enak ketemu sama keluarga. Ya itu, makanya dia ibadah. Itu, emang yang penting itu waktu ya. Yang kalau Gen Z tidak diimani kan. Ya siapapun Gen Z yang tidak belajar beriman kan sebel lihat orang tua itu. Iya. Iya kan? Iya. Betul. Kemudian Mas Arsa berkewajiban menjadi perintis. Lihat orang tua tadi itu. Lihat memang orang tua yang tidak punya harta karun yang diwariskan. Tidak punya bisnis, tidak punya apa. Atau memang orang tua ridho. Tidak apa-apa. Toko tak jagai sendiri, Ananda Mas Arsa jadi TNI Polri, jadi dokter semisal gitu. Sudah diridhoi, enggak apa-apa. Yang jangan tuh sampai, oh enggak mau saya teruskan. Padahal sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Duitnya dari mana ketika sampai paksa mengandung bayi anak remaja dari mana? Dari orang tua semua. Sampai bangun tidur itu ya, kamar mandi, air beli, sampo beli. Masa sampai nggak sampuan, nggak sisiran, nggak anduan. Dari mana semua uang itu? Terus orang tua hanya meminta, terus no usaha. Ayah wis tuwa, ibu wis tuwa. Dolim kan sampean. Lah itu yang sampean tantang siapa? Oh firmannya ridha Allah wa ridha walidain. Ridhonya bersama ridhonya orang tua. Terus sampean berani seperti itu. Misalkan ini untuk mempermudah berpikir aja. Tapi sebaliknya, kalau orang tua itu dalam keterbatasan, ketidakpunyaan. Barang siapa anak itu yang jejak lurus, wa ma min dabati alaihi rizquha, menyebut rezekinya Allah dengan apa itu diberikan rezeki oleh Allah Taala, penata dengan sungguh-sungguh karena ingin supaya orang tuanya itu di dalam kelayakan ini tadi kan versinya ada 2 kalau satu Ananda Mas Arsa tadi
orang tuanya cukup misalnya. Kalau yang satunya kan tidak cukup misalkan. Itu kan kalau tidak cukup baru harus jadi perintis. Lah kalau seperti ini orang tua saya hidup dalam keterbatasan. Ya saya sebagai anak muda, aku yang harus perlu keluar Indonesia, keluar Jawa, yang penting hijrah, dapatkan uang supaya ibuku bisa makan enak, adikku bilang itu yang marah ditenagai. Oke. Itu Jadi perintis dan waris menurut Muklis itu sama-sama baik, nggak ada yang sama-sama mulia. Tidak ada perbedaan gitu. Tidak ada perbedaan. Menjadi ada perbedaan lihat terhadap objeknya tadi itu. Orang tuanya melarang, orang tuanya punya usaha, nggak mau meneruskan. Jadi kalau emang kayak pewaris, kalau misal ngotot pengen, aku passionnya di sini gitu ya, passionnya di enggak apa-apa. Fashion gitu. Tapi orang tua bisa kan melarang kan? Ya enggak apa-apa. Tapi ingat, kita kelak anak yang menolak tadi akan kembali kepada Tuhannya. Enggak dibalas anaknya sendiri gimana? Berat udah gak bisa sembarangan Anda Mas Sarsa. Oke, ini kan tadi udah membahas perintis. Iya, pokoknya coba orang tua lagi. Gak bisa. Oke, itu tadi kan kalau dari sisi Om Muklis kan pewaris ya Om? Iya, pewaris. Dari sisi pewaris. Nah, mungkin bisa di-sharingkan teman-teman, kadang dari sisi pewaris ini kadang udah terlena Om. Terlena dengan misal semua sudah cukup. Kebutuhan sudah cukup, kebutuhan primer, sekunder semuanya sudah cukup. Nah, cara Om Muklis untuk supaya keluar dari misal zona nyaman ini gimana Om? Kita itu harus mengembangkan bisnis, misal orang tua kita, itu gimana Om caranya Om Muklis? Makanya ketika fase tadi ini menjadi tanggung jawabnya orang tua berarti kalau Anda tanya seperti itu. Jadi kan kesuksesan itu tidak diborn, dilahirkan, tapi di-meet. Artinya tanggung jawabnya orang tua paling besar. Maksudnya Om Muklis ketika fase masih anak-anak remaja dan dewasa itu sering-sering diedukasi anak itu tadi. Supaya yang terwariskan oleh orang tuanya itu tidak saja hartanya, tapi sikapnya yang turun sikapnya membuat kaya si anak nanti ke depannya ya jujur, amanah, itu pondasinya tanggung jawab, listen number one-nya tadi itu harus kuat dulu gitu loh. Sehingga nanti harapannya kalau tidak ditata mulai kecil seperti itu, anak itu punya pola pikir kehidupan sendiri nanti. Itu yang pertanyaannya Anda Mas Sarsa menjadi berat, akhirnya bertentangan dengan keinginan orang tua tadi itu, gitu loh. Jadi harus benar-benar mulai kecil ditanamkan pendidikan untuk sikap yang membuat kaya tadi itu. Akhirnya nanti otomatis bisa hak dan kewajibannya itu seiring tadi itu. Kalau sudah berlatih istilahnya itu berlatih menata kewajiban dan haknya itu dengan baik, kemudian anak ini kaya akan ilmu kehidupan, dia akan untuk istilahnya lebih sukses dari orang tuanya itu karena apa? Jalan-jalan kebaikan jalannya Tuhan, jalannya Allah Ta'ala, gampang gitu ya. Barang siapa seorang hamba siapapun itu berjalan di jalan kebaikan itu sesungguhnya berjalan dengan Tuhannya, dengan firman-Nya maksudnya. Jadi kalau kebiasaan mulai cilik patuh, baik, ibadah kepada Tuhannya dan kepada hablum minannasnya, ambil orang tua, ambil orang lain, ambil saudara sekandung, itu baik. Dia kebiasaan berpikir apa? Kebiasaan ini tadi. Kebiasaan itu ada dua, kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Itu kalau diterus-teruskan menjadi karakter. Tahap keduanya karakter. Karakter keluar lagi karakter baik dan karakter buruk. Diteruskan lagi menjadi nama. Nama itu nanti keluar lagi, ya tetap dua. Ya, nama baik dan nama buruk. Terakhir nama itu menjadi apa? Nasib. Jadi kebiasaan, karakter, nama, nasib. Nasib baik dan buruk ditentukan oleh kebiasaan. Habitnya. Ya, habitnya. Sehingga
pertanyaannya Anda Mas Rasa tadi, kalau kita itu di jalan-jalan kebaikan, itu tanpa terasa kita berjalan di jalan tadi tuh lesson number one-nya, akhirnya kita itu selalu akhirnya kayak peluang seperti ini, usaha seperti ini, aku harus seperti ini, akan seperti ada yang membimbing dan selalu tepat. Ya. Ingat ya, Ya. dan selalu akan tepat. Tek gitu. Kalaulah salah, itu bedanya. Kalau kita belajar ya, kan berarti hebat siapapun ini. Belajar terus belajar beriman, bertakwa ya seorang hamba itu. Kalaulah salah, tahu yang mohon maaf kalau kita itu salah, kita tahu yang kita perbaiki yang mana. Ya. Resiko dari bertindak itu. Ya. Itu bedanya. Nah sementara kalau kita itu lesson number one-nya tadi kurang, kita itu tidak bisa melihat kesalahan kita. Jadi malah tetap di situ aja itu bedanya. Sehingga pastikan aja lesson number one-nya yang dijaga. Itu nanti otomatis mengenai peluang usaha, cara menikmatinya yang saya tanyakan tadi itu akan otomatis karena hati istilahnya limbik alam bawah sadar. Jadi otak itu ada 3, otak kewaspadaan, neokortek dan limbik, pusat emosi dan perilakunya. Ibaratnya kalau otak kewaspadaan ini ibaratnya kayak tadi Anda Mas Sarsa datang ke rumah Muklis, di depan itu ada yang menjaga itu security atau TNI Polri, orangnya kereng-kereng. Kalau yang kelihatan nggak baik orangnya di luar dilarang masuk. Jadi dipastikan yang masuk itu orang-orang yang baik. Itu ibaratnya otak kita seperti itu. Gitu loh. Ya sama seperti misalkan contoh seorang pekebun, gampangannya penjaga kebun. Ya, kalau yang mau masuk bawa tanaman-tanaman yang merusak, dilarang sama tukang kebunnya. Tapi kalau tukang kebunnya baik, begitu mau nanam apa? Benih apa? Apel. Boleh masuk, nanam. Mau nanam apa lagi? Anggur. Boleh masuk. Makanya kalau kita di pola pikir kita itu tidak pernah menjaga merawat taman tadi itu, ladang kita itu, anggur dan apel itu memang jangan pernah bermimpi memanen apel dan anggur. Kalau kita sendiri tidak pernah mengizinkan hal-hal baik masuk untuk kita tanam. Pikiran juga begitu maksudnya. Gitu loh. Jadi tidak usah risau, yang penting bagaimana lesson number one-nya itu diperhatikan. Kan sederhana, contoh ya, Mas Sarsa tak kasih ilustrasi sederhana Anda Mas Sarsa. Mencuri baik apa buruk? Buruk. Ya jangan dilakukan itu. Iya kan? Membunuh, menipu, kan buruk. Ya jangan dilakukan, udah itu. Kenapa nggak dilakukan? Ya karena Tuhan kita merintahkan. Segitu aja. Berani ke orang tua, boleh apa enggak? Nggak boleh. Ya udah, kan tahu toh. Terus sampai lawan, misalkan Anda Arsa menolak, itu yang mengotori jiwa. Maka ayatnya di surat As-Samsi ayat 8-10, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad afalaha man zaka wa qad khaba man dasaha. Awalah zat yang memberikan sukma kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang mengotori celaka, barang siapa yang mensucikan beruntung. Kita kan terakhir suci, kemudian diperintah seperti itu tadi, mana larangan tadi? Tidak boleh berani sama orang tua, kita berani. Mengotori jiwa. Nanti tidak, ya dilarang untuk mencuri, kita mencuri. Mohon maaf ya, dilarang kita zina. Kotor jiwa kita. Wala taqrabu zina innahu kana fahsa'an sabilin. An-Nisa 19 kalau coba dicek nanti. Gitu Ustaz, sementara Ustaz. Jadi itu sumber masalahnya. Berarti emang dari kalau kebiasaan kita itu diperhatikan ya, kebiasaan. Mungkin circle atau lingkungan itu sangat diperhatikan ya. Nah, sekarang coba masalah lingkungan. Gimana? Yang benar itu persepsi mana? Teman itu harus pilih-pilih apa tidak pilih-pilih. Nah, itu kan kalau diperdebatkan kan repot. Tapi kalau kembali ke lesson number one, simple. Teman harus pilih-pilih. Betul. Lebih baik kuper, tapi sukses, daripada gaul tapi hancur. Ayatnya di mana Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in syatum falaha.
Lek awakmu, lek kamu berbuat baik, perbuatan baik itu kembali kepadamu. Lek kamu berbuat buruk, perbuatan buruk itu kembali kepadamu. Oke. Lek kita seringan mbek kanca santai-santai ngomong-ngomong sampai awan bengi ya wayahe nyambut gawe jagongan kok wayahe kerja ya apa wayahe ini apa nama Sarsa Masuk kerja. wayahe kerja turu ya. Kebalik dong itu. Nah, seperti itu ndak bisa. Ya. Gitu loh. Ya, betul. Jadi harus benar-benar nanti itu dijaga seperti itu. Jadi harus pilih-pilih. Kapan ndak pilih-pilih Om? Kalau kamu punya akidah yang kuat. Karena hidup itu hanya dua, mempengaruhi dan dipengaruhi. Oke. Diwarnai atau mewarnai. Gak apa-apa lah diwarnai baik. Ya. Tapi tetap ndak boleh berpisah dengan teman, sahabat. Ya. Tapi pastikan dirinya kuat. Ya. Lek wis kuat, pasti ngejaki kebaikan. Misalnya gitu loh, misalnya. Katanya misalnya tidak nyolong ambil temen nih, ojo dosa loh, maling ngono kan. Ya. Betul. Ayo gak usah poso, lo ngawur ae, ngono kan. Ya, pasti. Ya seperti itu contohnya. Gitu loh. Lah itu nanti mengotori jiwa, bahaya di situ. Oh ya. Tadi Om Muklis juga sempat menyinggung peluang ya. Peluang untuk usaha atau karir atau apapun itu. Nah, menurut Om Muklis kalau kita waktu muda dulu. Waktu muda dulu Waktu mudanya Om Muklis ya. Waktu mudanya Om Muklis dulu itu Om Muklis kan ini backgroundnya emang pewaris. Nah, itu melihat Om Muklis bangga jadi pewaris. Berarti sayang sama orang tua. Oh iya. Itu harus bangga itu karena itu privilege itu. Oh iya. Iya, harus bangga. Karena orang mohon maaf tadi kembali sedikit aja mumpung ingat. Karena anak yang merasa ketika anak itu jadi pewaris, dia kan belum pernah merasa jadi perintis. Makanya dia pengen jadi perintis. Ya. Nanti kalau benar-benar jadi perintis, lebih enak jadi pewaris. No iya toh bikin gunung lagi, susah lo jadi perintis itu. Dan kalau kita tarik lagi, tadi Om Muklis bahas peluang ya. Dulu itu berarti kan sebelum ini kan jalan manufaktur ya Om. Nah, melihat peluang itu gimana Om? Apa Om Muklis itu takut memulai sesuatu itu takut gagal atau mikir, aduh nanti nggak usah deh, aku nanti dulu aja deh, aku bikin manufaktur ini aku usaha ya udah lempeng-lempeng aja gitu. Itu Om Muklis itu dulu melihatnya gimana Om? Sehingga bisa mengembangkan bisnis orang tua ini menjadi lebih besar lagi. Ya. Apa Om Muklis itu takut kayak gagal? Aduh, saya takut. Soalnya kan emang apa betul Om? Mental dari pewaris dan perintis itu beda. Beda pasti, kan, ya? pasti beda. Ya? Nah, yang kalau sama-sama kuat Ananda Mas Sarsa, pasti perintis itu lebih hebat. Kalau tentunya dengan beriman tadi lo ya. Memang dia lebih soalnya dia turning point, sempat titik terbawah. Ibarat bola bekel itu, apa itu bola bekel itu? Ya misalnya pernah terjatuh, pernah enggak pernah makan, mungkin enggak pernah tidur, ya istilahnya itu enggak pernah pegang uang 1.000, enggak pernah sampai kelaparan, enggak makan berapa hari. Itu yang membuat dia itu kalau jadi orang biasanya itu kuat, mentalnya kuat. Walaupun pewaris itu walaupun pinter, memang lebih pinter dari orang dan dia melanjutkan, tapi kayak Om Muklis kan terus terang nggak pernah sampai dompetnya kosong saat muda, soalnya kan sudah anaknya toko emas kemudian nggak sampai hidup yang istilahnya itu bener-bener sengsara itu enggak. Nah kalau cara membangun mentalnya itu dari sisi Om Muklis kan pewaris. Nah, ngebentuk mentalnya sendiri itu Om Muklis itu agar nggak takut mengembangkan bisnis orang tua lebih sukses itu gimana Om? Loh, gini loh Ananda Mas Sarsa. Biasanya takut gagal. Iya. Nah. Loh, masih takut gagal? Pasti itu. Pasti ya. Loh, kemudian Om Muklis buka manufacturing baru berproses ya. Si awal, si proses, si baru. Ya pasti takut gagal. Oke. Makanya itu supaya nggak takut gagal, kita lesson number 1. Oke, kembali lagi ya. Iya, lesson number 1. Gitu loh. Yang kedua, kalau kita dengan Om Muklis sebetulnya ya ada rasa takut. Jadi bukan karena pemberani, situasi sekarang kok berani buka usaha ini, usaha itu, atau mungkin teman-teman yang lain ya. Itu sebenarnya ya juga takut, pasti. Tapi namanya orang pemberani sebetulnya keluar dari rasa takut. Keluar dari zona nyaman. Iya, keluar dari itu, gitu loh.
Ya nggak ada itu. Makanya kita bagaimana supaya mengundang kekuatan dari langit tadi itu, supaya mekanisme bahagia otomatis atau sukses otomatis tadi itu, gitu loh, supaya bisnisnya tadi yang ditakutkan gagal dan sebagainya itu mengundang kekuatan dari langit tadi itu. Belajar loh ya. Salah satunya sifatnya kan ya salam, yang memberi keselamatan, ya fatah tadi, membuka rezeki supaya gak gagal, supaya ya itu kita bersandar ke situ. Makanya sifatnya Tuhan kita itu ya somat, ya maha bergantung. Kita bergantung, gitu loh. Contohnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita itu ada rasa khawatir namanya manusia itu. Lemah manusia itu tanpa iman, makanya harus gandolnya ke situ. Jadi emang pegangannya itu iman ya. Iman. Karena orang itu pasti melihat sesuatu itu pasti takut ini, takut itu dan lain-lain. Tapi dengan adanya iman itu menguatkan jiwa kita, betul ya? Iya betul. Dan iman itu menguatkan jiwa kita. Akhirnya kita itu secara mental strength terutama ya. Ya. Kalau menurut Om Muklis sendiri, menurut Om Muklis itu seseorang bisa dibilang benar-benar sukses itu emang dilihat dari uangnya kah, jabatannya kah, atau udah merasa cukup? Itu gimana cara Om Muklis melihatnya tuh? Nah, Om Muklis itu antik soalnya ya. Gimana itu? Jadi balik lagi ke lesson number 1. Gitu loh. Istilahnya itu ya apa ya Anda Mas Arsa ya. Kesuksesan itu nggak hanya dilihat dari itu, dari apa yang dapat kita. Tadi kan sukses mendapatkan dari apa yang kita inginkan tuh. Tapi kalau kita nggak bahagia, kesuksesannya kalau menurut Om Muklis ya, kita dikatakan bisa sukses kalau bisa menemukan tadi itu waladi anzala sakinah, hati yang tenang. Kalau sudah tenang, punya apapun jadi bahagia. Gitu loh. Berarti kalau kita terlalu merasa cukup juga nggak boleh. Iya. Kalau kita terlalu merasa mengeluh terus, aduh aku kurang ini, kurang itu, berarti kan itu juga nggak boleh. Iya. Jadi Om Muklis tidak terlalu inna akramakum indallahi atqakum, sebaik hamba itu ujar Allah Taala itu yang bertakwa. Jadi Om Muklis dalam bergaul itu temennya walaupun ada yang kekayaannya sekian ratus M, sekian T, itu ya biasa-biasa saja Om Muklis. Ya nggak minder, nggak apa, karena malah Om Muklis buktinya ya banyak disukai karena ya mohon disukai teman-teman tadi maksudnya ya. Bukan karena apa ya karena saya tidak meletakkan itu punya kepentingan dan istilahnya itu menjadikan saya minder. Enggak, bagi saya tak lihat ya sama aja manusia itu. Kalau di umur yang Om Muklis ini, ada nggak Om sisi yang disesali waktu muda gitu? Misal ada apa gitu? Ya pasti. Ya ini nanti Anda Mas Arsa atau pemirsa audiensnya Anda Mas Arsa ini. Makanya ketika nanti kita itu berjalannya waktu, kehidupan ini kan terus berjalan ya. Kita itu pasti di dalam sukses maupun gak sukses itu banyak peristiwa besar, penyesalan. Ya. Salah satunya itu kepulangan orang tua kita dan lain sebagainya, ujian-ujian. Nah itulah yang kadang-kadang yang kita reviewnya itu jadi sulitnya itu ketika kita seperti Om Muklis sekarang sudah alhamdulillah ya semua serba adalah cukup lah gampangan seperti itu ya. Banyak kehilangan. Ya kakak saya meninggal, orang tua saya meninggal. Ya memang sudah kodok dan kodarnya lah ya. Cuma disitulah pentingnya jangan sampai yang saya berpesan ke Anda Mas Arsa termasuk lewat di sini para listener audiensnya podcastnya Mas Arsa ini, wal asri innal insana lafi ilaladina amanu. Demi masa manusia dalam kerugian kecuali yang beriman. Makanya pergunakan waktu itu dengan baik antara hubungan kakak dengan adik dengan kakak, hubungan orang tua dengan anak dengan orang tua. Itu maksudnya Om Muklis, gitu. Supaya nanti kita itu tidak menyesal dunia maupun akhirat. Rugi, gitu loh. Niatkan bahwa waktu kita itu sangat life is short, pendek. Tiba-tiba Om Muklis ada sekarang hampir 50. Mari ini manantu, mari punya putu. Setelah menua kemana? Ya berpulang. Dan itu jangan sampai
merugi Muklis. Muamalah dengan istri, dengan anak, dengan kakak adik, misalkan gitu ya. Oh kebetulan Muklis punya adik, maksudnya adiknya dari nyonya berarti kan. Nanti muamalah dengan besan, muamalah dengan calon menantu, lah gitu loh. Gampangnya anak-anak dan Mas Sarsa. Seperti itu. Sehingga jadikan semua itu ladang amal dan pahala. Kalau semisal, kalau dunia ini bisa disulap gitu ya. Siapa? Disulap gitu. Om Muklis dengan udah sukses misal ya. Tapi semua itu ditukar dengan Om kembali ke masa lalu. Om bakalan gimana, mau nggak? Terus ya mengulang lagi? Mau pasti. Pasti mau? Mau. Karena waktu itu yang mahal ya? Iya. Wal asri tadi itu. Demi masa. Saya akan melakukan lebih baik terutama muamalah dengan orang tua. Walaupun Om Muklis merasanya ya. Sudah berbuat yang terbaik. Orang tua saya jaga sampai istilahnya itu mohon maaf saya teruskan usahanya. Kalau ke dokter saya yang ngantar, kalau berobat ke dalam maupun ke luar negeri saya yang ngantar, tidur saya yang menemani. Yang ibu ya, setelah ayah berpulang ke rahmatullah, kepingin kadang-kadang ya kakaknya Om Muklis meninggal, Pak Fadl almarhum, ya kakak saya itu meninggal. Seperti itu kadang kepingin kembali untuk memperbaiki apa yang kurang. Berarti emang apalagi di usia saya yang muda ini, berarti emang sambil memperhatikan momen-momen bersama keluarga. Golden moment ya. Golden moment. Jadi mungkin buat teman-teman juga berarti tetap fokus. Cuma kita juga memperhatikan waktu kita bersama orang-orang terdekat kita. Iya. Betul ya Om? Iya. Jadi kayak menikmati ya kita makan malam bersama. Iya. Kumpul bersama, quality time. Itu berarti sangat berarti kalau misal di masa tua nanti itu akan menjadi ingatan sendiri, betul itu ya? Dan itu insya Allah makanya kita niatkan lesson number 1 tadi, niatkan ibadah, cari ridho Tuhan kita. Sehingga itu jangan menjadikan beban. Kita berbagi waktu dengan orang tua, orang tua berbagi waktu dengan anak. Begitu Mas Sarsa. Kemudian nanti kita healing. Nggak boleh, kita itu kerja terus juga nggak boleh. Ya Nabi Muhammad SAW itu bahkan kalau nggak perang ya nggak diajak istrinya, tapi kalau ketika tamasya istrinya juga diajak. Gitu loh. Jadi kita belajar karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya istilahnya itu sorry teladan gitu loh. Cara berdagangnya, cara memanage rumah tangganya, cara mendidik anaknya dipanggil, kamu harus ngamal sendiri, kalau kamu mencuri saya potong tangannya. Nabi Muhammad SAW seperti itu. Yaitu itu contoh, kita enggak usah pakai inspirasi dari mana-mana karena kita perintahnya agama ke situ, ya kita contohnya ke situ. Belajar ya. Sebab belajar loh ini ya. Kalau menurut Om Muklis sendiri, tantangan terbesar hidup itu apa? Kalau melihat Gen Z maksudnya? Enggak, Om Muklis sendiri. Tantangan terbesar? Ya, selama Om Muklis hidup itu apa? Ya itu memerangi hawa nafsu itu, jihadun nafs itu. Iya. Karena kan ya muhlibal qulub bilatin kan bolak-balik itu. Kepinginnya itu ya patuh kepada lesson number 1 tadi itu. Tapi kan setengah mati itu. Itu bertarung tiap hari. Masih Om Muklis kepengennya ngamuk. Tapi kan ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kita ceritain satu storytelling yang bagaimana Om Muklis pernah dibobol 6 kilo itu. Logam mulia itu ada tuh di Google itu. Mungkin nanti kita bahas investasi emas. Ya itu sekalian itu. Iya itu. Oke Om, ini tanpa terasa udah 1 jam setengah, 1 jam setengah lebih ya. Iya. Nah, mungkin sebagai penutup, mungkin Om Muklis ada sedikit nasihat untuk saya, buat penonton juga. Iya. Mungkin bisa disampaikan nasihatnya. Pertama, bagi Ananda Mas Sarsa dan khususnya para listener podcastnya Ananda Mas Sarsa, 1, niatkan hidup untuk ibadah kepada Tuhan dan mencari ridhonya. Ridhonya itu kesenangan, supaya senang Tuhan kita itu. Insya Allah bi'nillah dengan seizinnya Tuhan kita, kalau kita itu menolong agama Allah Ta'ala, kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Hidupnya menjadikan damai dunia dan kelak dibalas di akhirat.
Itu yang pertama. Yang kedua pesannya untuk Gen Z, karena tantangannya Gen Z ini sangat berat ya. Maka di samping lesson number 1 tadi harus punya skill yang dinaikkan berkaitan dengan situasi ke depan itu. Gen Z ini kan hidupnya masa kecilnya tadi sudah kita digital native tadi. Itu serba AI dan otomatisasi ya. Kemudian dengan adanya kedua itu Gen Z ini konsumtifnya tinggi karena memang arusnya informasi sosmed tadi. Betul. Sehingga nanti bisa kita bahas untuk berikutnya itu menjadikan nanti investasinya itu kecil. Karena generasinya itu generasi healing karena derasnya informasi itu. Resto buka ini tempat wisata ini lah, itu kan bahaya. Update terus itu. Kan gensinya seperti itu umumnya ya. Itu yang harus kita waspadai di situ. Itu sarannya Om Muklis sebagai yang lebih senior lah. Gitu loh. Tetap dibagi boleh, nggak boleh kerja terus ya nggak boleh. Berlibur terus ya nggak boleh. Itu maksudnya. Tadi harus berimbang. Berarti sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh. Tidak boleh. Ya harus disandingkan. Terima kasih Om Muklis sudah mau datang di podcast pertama saya ini perdana ini Om. Terima kasih udah juga sharing sama teman-teman juga. Oke, buat teman-teman yang mungkin suka podcast atau sharing-sharing kayak gini mungkin bisa subscribe, like, and share. Dan juga terima kasih sekali Om. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Selalu. Bahagia selalu. Dan jangan lupa teman-teman kalau misal cari perhiasan atau invest logam mulia langsung ke Bulan Purnama. Begitu ya Om? Ya, makasih dengan senang hati. Ya, mungkin kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya dan dengan tamu-tamu yang menarik, dengan obrolan yang menarik. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, bye-bye.